Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa untuk tetap patuh pada protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19 seperti menggunakan masker, mencuci tangan secara teratur, dan menghindari kerumunan. Nah, hari ini kalian akan belajar bersama kakak. Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Gina Yulia Krisnawati, Prodi PGSD, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Nah, kali ini kalian akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Sudah siapkah kalian untuk belajar pagi hari ini? Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat adik-adik. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, kalian agar dapat mengetahui hak dan kewajiban terhadap hewan di sekitar. Dan yang kedua, agar kalian dapat membuat karya mozaik dengan bahan alam. Untuk materi yang pertama, apakah kalian masih ingat tentang hak dan kewajiban? Hak dan kewajiban selalu melekat pada diri seseorang di setiap tempat dan di segala suasana. Hak dan kewajiban juga harus dilakukan terhadap hewan di sekitar, termasuk hewan peliharaan. Apakah kalian mempunyai hewan peliharaan? Dan apakah itu? Apakah kucing, anjing, ataupun kambing? Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Untuk mengetahuinya, mari kita baca bersama cerita yang berjudul Dayu dan si Mungil. Kalian juga bisa membacanya di buku tema halaman 54. Dayu dan si Mungil. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore, kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si Mungil sesuai dengan tubuh mungilnya. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si Mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si Mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si Mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si Mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang kepada si Mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si Mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si Mungil. Selanjutnya, mari kita bereksplorasi dengan menjawab pertanyaan bersama-sama. Nomor 1, hewan apa yang dipelihara Dayu? Dayu memelihara seekor kucing yang diberi nama si Mungil. Nomor 2, bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaan? Dayu merasa senang sekali karena sudah sejak awal ia menginginkan hal tersebut. Nomor 3, apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Dayu memberi makan, membersihkan kotoran,
dan membersihkan keranjang si mungil. Nomor 4. Apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Iya, Dayu sudah mendapatkan haknya terhadap hewan, yaitu memelihara kucing. Nomor 5. Apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Dayu melaksanakan kewajibannya dengan memberi makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang si mungil. Nomor 6. Apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Sudah. Dayu mendapatkan haknya untuk memelihara kucing, dan Dayu melaksanakan kewajibannya dengan memberi makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang si mungil. Tugas kalian yang pertama yaitu tulislah hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan pada tabel berikut ini ya adik-adik. Nah adik-adik, bagaimana ya jika kita tidak melaksanakan hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan kita? Misalkan kita tidak memberinya makan, tidak memandikannya atau membersihkan kandangnya. Pasti hewan peliharaan kita akan mudah terserang penyakit, akan bau, dan mengganggu lingkungan. Untuk itu, kita harus selalu merawat hewan peliharaan dengan sebaik mungkin ya adik-adik. Untuk selanjutnya, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah salah satu contoh mozaik. Apakah kalian tahu apa itu mozaik? Bagaimana cara membuatnya? Hal apa saja ya yang perlu diperhatikan saat membuat mozaik? Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, misalkan biji-bijian. Teknik membuatnya dengan ditempel dengan lem pada bidang datar. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mozaik adalah kertas tebal, daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, dan lain sebagainya. Pada umumnya, mozaik tidak diwarnai. Pembuatan mozaik mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel. Berikut perhatikan langkah-langkah dalam membuat mozaik. Yang pertama, gambar polanya di atas kertas ya adik-adik. Kalian dapat menentukan temanya terlebih dahulu. Yang kedua, beri lem pada bidang gambarnya. Yang ketiga, tempelkan dengan rapi bahan yang kalian pilih, misalkan saja biji-bijian. Yang keempat, perhatikan komposisi warnanya agar gambar terlihat indah. Tugas kalian yang kedua yaitu membuat karya mozaik dengan tema hewan. Kalian bisa menggunakan bahan yang ada di sekitar kalian. Kreasikan sebaik